Anak ini memang fenomenal, teman-teman. Kimi berhasil meraih pole position yang luar biasa di Miami dan dia hanya melakukan satu percobaan di Q3 yang kemudian memberinya pole position, mencatatkan waktu 1 menit 27,798 dengan putaran yang benar-benar luar biasa. Dan ini juga menunjukkan kepada kita aspek lain, sisi lain dari mata uang jika boleh dibilang bahwa Mercedes dan juga McLaren jauh lebih cepat di Q3 dibandingkan Ferrari yang seperti yang dikatakan Leclerc sendiri memiliki batasan yang sudah terlihat sejak Q1, Q2 hingga Q3. Di kuartal 3, mereka kehilangan momentum untuk tampil maksimal seperti 2 sesi sebelumnya. Di video ini kita bahas komentar para pembalap melihat di mana Ferrari tertinggal dari tim lain, keunggulan Kimi, serta kehebatan Max Verstappen di kualifikasi. Kita juga harus mengomentari sprint race dengan melihat catatan waktunya dan akhirnya kita juga akan melakukan recap tentang apa yang harus kita harapkan untuk balapan hari ini yang saya ingatkan akan dimajukan 3 jam, jadi tidak lagi pukul 10 malam, melainkan pukul 7 malam dan kita akan menontonnya bersama serta mengomentarinya bersama. Balapan dimajukan karena cuaca buruk yang akan terjadi di Miami yang bisa menyebabkan hujan deras, bahkan badai dan cuaca buruk yang sangat berbahaya. Oleh karena itu balapan dimajukan, kondisinya tetap akan basah, tetapi situasinya akan lebih baik untuk balapan dibandingkan pukul 10 malam di mana ada risiko Grand Prix dibatalkan dan tentu saja kita sama sekali tidak menginginkan itu. Setelah penjelasan itu, mari kita mulai sekarang juga. Akhir pekan Ferrari di Miami dapat dibaca dari dua sisi yang berjalan paralel, namun keduanya menceritakan kisah yang sama. Sebuah mobil yang terus berkembang, tetapi ketika momen penentuan tiba, masih saja berada satu tingkat di bawah. Mari kita mulai dari sesi kualifikasi. Leclerc finish ketiga, yang di atas kertas adalah hasil kualifikasi terbaik sepanjang musim ini. Dia sendiri mengakuinya dan mengatakan bahwa paket aerodinamika yang dibawa ke Florida telah bekerja, bahwa arahnya sudah benar. Namun, segera setelah itu ia menambahkan kalimat yang kini hampir menjadi pengulangan. Yang lain ketika masuk kuartal 3, mereka punya kecepatan ekstra. Sejak awal tahun selalu sama dan untuk saat ini kami belum memiliki kecepatan ekstra itu. Percobaan kedua di kuartal 3 malah berjalan lebih buruk dari yang pertama, tapi Leclerc menyalahkan angin. Sebagian besar pembalap tidak memperbaiki catatan waktunya pada percobaan kedua. Jadi ini bukan hanya masalah Ferrari. Hamilton menceritakan kisah yang sedikit berbeda, tapi dengan kesimpulan yang sama. Saat kualifikasi, aku seperti orang baru dibandingkan hari Jumat. Tidak ada masalah tenaga, mobil jauh lebih seimbang. Kuartal 2 yang ia sendiri gambarkan sebagai solid, jarak dengan Leclerc berkurang dari hampir 4/10 detik menjadi kurang dari 2. Sebuah kemajuan nyata. Namun di kuartal 3 dia juga kesulitan untuk mengeluarkan performa maksimal. Di lintasan lurus, Ferrari masih kalah dan dia memperkirakan sebelum akhir pekan defisitnya sekitar 4 atau 5/10 detik dan mengatakan bahwa dia merasakan ada peningkatan meskipun hasilnya tidak terlihat. Dia optimis, tahu bahwa pembaruan lain sedang dalam perjalanan dan menantikan dengan antusias ramalan hujan. Ferrari telah melakukan uji khusus dengan ban basah di Fiorano pada bulan April dan balapan basah bisa mengubah segalanya karena mereka lebih memahami kondisi basah dibandingkan para pesaingnya. Vasseur dari pit wall mencoba memberikan pandangan yang lebih luas, mencatat bahwa performa tim-tim juga berubah bahkan dalam satu akhir pekan yang sama. Kita lihat bahwa dalam sprint qualifying, McLaren sangat cepat, namun dalam kualifikasi normal Mercedes yang tercepat dan Ferrari selalu di posisi ketiga. Menurutnya pada tahap ini kuncinya adalah konsistensi, selalu berada di sana, mengumpulkan poin, lalu secara bertahap meningkatkan pemahaman. Mengenai defisit tenaga, ia memberikan jawaban yang menarik. Bukan hanya soal tenaga mesin pembakaran dalam katanya, tetapi juga bagaimana tenaga itu disalurkan dan didistribusikan sepanjang putaran. Ia menambahkan bahwa bahkan Mercedes pun mengubah pendekatannya di Miami. Semua orang masih terus belajar. Mengenai Ado, jawabannya singkat. Kurang berapa tenaga kuda? Tanya FIA saja. Peringkat dari FIA itulah yang akan menentukan apakah Ferrari bisa mengembangkan mesinnya dan untuk saat ini mereka masih menunggu. Lalu ada bab tentang sprint race. Itu benar-benar cerita yang berbeda. Norris menang, disusul Piastri kedua, dan Leclerc ketiga diwarnai duel sengit dengan Antonelli yang memicu kemarahan Charles di radio. Usai tenang, sang pembalap Monaco minta maaf terbuka meski tak perlu. Saya tidak bermaksud apa yang saya katakan yang saya ucapkan lewat radio, saya menyesal. Ia mengakui bahwa pertarungan dengan Antonelli cenderung menjadi lebih agresif dari yang ia inginkan. Namun itu bukanlah saat yang tepat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, terutama terhadap satu-satunya pembalap Italia di grid. Hamilton di sprint race terkendala masalah software yang mengurangi kecepatannya di trek lurus. Ia mengaku rugi 0,3 detik pada Jumat akibat itu, dan masalahnya berlanjut saat balapan. Ia finish ketujuh dan sulit bersaing di depan. Verstappen pun berhasil menang duel langsung atas Hamilton.
Setelah balapan, Max tidak menahan diri untuk menyindir bahwa Hamilton berada di belakang tanpa pernah mendekat, sehingga mereka kehilangan 4 detik dari kelompok Mercedes. Ia juga menambahkan bahwa di Red Bull masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena mobil terlalu banyak melompat-lompat, dan ini mengurangi daya cengkeram. Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan di mana Ferrari mengatakan bahwa paket mereka bekerja dan jalannya sudah benar, tetapi lompatan kualitas yang menentukan untuk pole position dan bertarung demi kemenangan dalam kondisi normal itu belum tiba. Saya ingin berkomentar tentang kualifikasi karena kita telah melihat sesi yang sangat seru di mana para pembalap berusaha memperbaiki catatan waktunya hingga detik terakhir. Meskipun pada percobaan terakhir angin sedikit mengubah situasi dan tidak memungkinkan mereka untuk memperbaiki waktu. Namun Kimi tampil luar biasa di Q3 dengan memberikan segalanya. Ia mencatat putaran hebat dan mengungguli rekan seniornya Russell dengan selisih 0,5 detik, padahal biasanya Russell lebih unggul di situasi ini. Sebaliknya, Kimi menunjukkan mentalitas juara dan mampu bertarung di depan. Russell kesulitan dengan kondisi ini serta aspal yang panas, dan ia dikalahkan pembalap muda yang tahun lalu masih rookie. Jadi teman-teman, kejuaraan dunia kali ini lebih seru dari sebelumnya dan Kimi harus berusaha mengumpulkan pengalaman. Kita telah melihat kesalahan yang sayangnya dilakukan Kimi di sprint race, yang menyebabkan ia mendapat penalti waktu dan akhirnya memungkinkan Russell untuk naik posisi karena terlalu sering melewati batas lintasan. Nah, hal-hal seperti ini memang bagian dari proses. Wajar saja kalau Kimi melakukan kesalahan-kesalahan itu, dan dia juga akan belajar dari sini agar tidak mengulanginya lagi dan berusaha tetap fokus pada hal yang penting. Bertarung di depan, berjuang untuk kejuaraan dunia, dan membawa pulang sebanyak mungkin poin. Sedangkan untuk Ferrari, memang secara konkret Ferrari kalah di kualifikasi karena masalah mesin. Mari kita bicara dengan jelas, kekurangan 30 tenaga kuda dibandingkan mesin Mercedes sangat terasa bahkan di sesi kualifikasi ketika kamu harus memaksimalkan mesin, baik itu melawan Mercedes resmi maupun McLaren. Sudah sangat bagus Leclerc bisa meraih posisi ketiga di kualifikasi, bahkan bisa berada di depan McLaren karena itu bukan hal yang mudah. Dan di mana Leclerc membuat perbedaan? Ia membuat perbedaan dengan mengorbankan sektor pertama, yaitu dengan melaju sedikit lebih lambat di tikungan-tikungan awal, di mana Mercedes unggul dan mampu menunjukkan potensi maksimalnya. Meskipun Ferrari memiliki sasis yang bagus dan mampu melaju sangat kencang di tikungan-tikungan cepat, mereka tetap harus menjaga pengaturan tenaga pada level minimum untuk menghemat energi yang akan digunakan nanti di lintasan lurus. Memang, kita telah melihat strategi penggunaan energi yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan kualifikasi sprint. Dalam kualifikasi normal, kita melihat bahwa Leclerc hanya menggunakan energi di lintasan lurus untuk memiliki jumlah energi yang sama dengan para pesaingnya, khususnya Mercedes dan Red Bull, dengan mengorbankan sektor pertama. Sebaliknya, dalam kualifikasi sprint, dia justru menggunakan lebih banyak energi di sektor pertama dengan mengorbankan beberapa lintasan lurus, jadi lintasan lurus yang mengarah ke bagian berliku dari sirkuit dan kemudian lintasan lurus yang menuju ke tikungan-tikungan terakhir. Nah, jadi strategi Ferrari dalam pengelolaan energi memang berbeda dan kita telah melihat bahwa tetap saja ada kekurangan di suatu sisi, kamu tetap harus membayar perbedaan dibandingkan dengan tim bermesin Mercedes. Perbedaan nyata yang dibuat Leclerc dibandingkan juga dengan Hamilton adalah dalam hal kemudahan mengemudikan mobil, khususnya di bagian yang membutuhkan teknik mengemudi, yaitu di bagian sirkuit yang berliku. Dan perlu diperhatikan bahwa Hamilton menggunakan sedikit lebih banyak energi di tikungan 4, dan hal ini membuatnya kehilangan sesuatu karena setelah itu, dia memiliki lebih sedikit energi yang tersedia di beberapa lintasan lurus. Namun, perlu juga dikatakan bahwa Hamilton merasa nyaman dengan setelan mobilnya, tetapi mereka mengubahnya setelah sprint race menuju ke arah setelan Leclerc. Hal ini diungkapkan sendiri olehnya. Kemarin mereka telah mengambil keputusan yang benar-benar berbeda, mengubah dan memilih arah yang berlawanan dengan Leclerc dalam hal setelan mobil. Hamilton tidak merasa nyaman ketika mengikuti setelan Leclerc dan ia melihat bahwa simulasi-simulasi tidak selaras dengan apa yang terjadi di kenyataan dan hal ini ditekankan oleh Hamilton serta menjadi masalah yang harus diselesaikan di Ferrari. Saat meniru setelan Leclerc, performa Hamilton membaik, namun ia terpaksa memakai kualifikasi sebagai latihan bebas demi mencari feeling untuk memacu mobil maksimal. Namun, kita tetap melihat Hamilton setidaknya masih terpaut 2/10 detik dari Leclerc, jadi dia masih dalam proses pemulihan. Perhatian untuk balapan karena dalam kondisi hujan saya mengharapkan Ferrari akan lebih kuat. Saya berharap aerodinamika dan sasis akan lebih berperan dibandingkan mesin. Jadi teman-teman, kita juga bisa berharap untuk meraih sesuatu yang lebih dari sekadar podium.
Dan hati-hati dengan Kimi yang akan start di depan dari pole position. Kita tahu bahwa Mercedes tidak selalu start dengan baik. Ini bisa menjadi situasi yang cukup sulit untuk diatasi. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti perilakunya. Kimi tampil beda di kualifikasi, unggul 0,4 detik dari Russell di posisi kelima. Verstappen juga luar biasa dan mengemudi di batas maksimal. Kita melihat Verstappen yang berbeda dibanding awal musim karena mobilnya lebih stabil dan mudah dikendalikan. Mesin Red Bull Ford pun makin bertenaga, terbukti di berbagai lintasan lurus. Perhatikan sayap Macarena milik Red Bull, karena banyak yang mengatakan bahwa sayap itu terbuka terlalu vertikal dan karenanya tidak sesuai dengan regulasi, mungkin akan ada inspeksi setelah Miami, namun sayap ini sedang memberikan efisiensi aerodinamika yang sangat baik untuk Red Bull, seperti halnya Macarena memberikan efisiensi yang sangat baik untuk Ferrari, dan kekecewaan sebenarnya hari ini, jika boleh dibilang justru lebih kepada McLaren. McLaren yang dalam sprint race berhasil finish 1-2 dengan Norris sebagai pemenang, Piastri di posisi kedua, dan kemudian kita melihat Leclerc di posisi ketiga. Sementara sebaliknya dalam kualifikasi normal, kita melihat McLaren dengan Norris di posisi keempat dan Piastri di posisi ketujuh. Jadi, sebuah McLaren bermesin Mercedes yang justru lebih kesulitan dibandingkan Mercedes resmi, tapi juga dibandingkan Verstappen dan Leclerc, jadi dibandingkan Red Bull dan Ferrari, sesuatu yang aneh untuk dikatakan, tapi memang itulah yang terjadi. Dan dari data terlihat bagaimana Max dan Charles justru melakukan harvesting energi yang sangat besar sebelum tikungan 4, namun kemudian Red Bull memiliki traksi lebih baik di kedua lintasan lurus tersebut. Mungkin Lando tidak mengelola energi dengan lebih baik di putarannya karena ia tiba dalam kondisi tertekan di tikungan 17. Dan perhatikan bahwa Mercedes, jika mengalami kesulitan di suatu titik, itu adalah bagian yang berliku, di mana mobil tampak sedikit terlalu kaku pada suspensinya, dan karena itu pilihan ini bisa saja merugikan mereka juga dalam kondisi basah, karena Mercedes tampaknya, terutama dengan Kimi, menggunakan setelan yang sedikit lebih ekstrim untuk lintasan kering, dan hal ini bisa juga berubah. Namun karena telah dinyatakan sebagai rain hazard, jadi ada risiko hujan untuk balapan, mungkin juga akan ada sesi park Ferme terbuka bagi tim untuk mengubah setup mobil mereka, dan dengan demikian beralih ke setup yang sedikit lebih cocok untuk kondisi basah. Perhatikan juga situasi di kubu Ferrari karena kita telah melihat bahwa Leclerc meminta maaf atas apa yang dia katakan terhadap Kimi Antonelli selama sprint race. Ia marah karena Antonelli bergerak saat pengereman, namun sebenarnya ia tidak bermaksud marah kepada pembalap Italia itu. Situasinya memang sedang panas karena mereka sedang bertarung untuk posisi podium di sprint race. Jadi wajar saja jika bersikap seperti itu. Maksudnya wajar saja kalau seseorang jadi seperti itu, penuh emosi dalam situasi seperti itu. Menurut saya sebenarnya permintaan maaf itu tidak perlu, tapi Leclerc sudah melakukan hal yang benar dengan meminta maaf secara terbuka dan mengakui bahwa dia mungkin sedikit atau bahkan terlalu agresif dalam pernyataannya. Perhatikan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan sesi kualifikasi. Ada lebih banyak tenaga untuk memulai putaran, lebih sedikit tenaga antara tikungan 3 dan 5, lalu lebih banyak lagi antara tikungan 8 dan 11 untuk Ferrari, dan ini merupakan kebalikan dari sesi kualifikasi sprint. Pada dasarnya, mereka mencoba menambal di titik-titik di mana Ferrari paling banyak kehilangan waktu dengan berusaha memaksimalkan efisiensi aerodinamis Ferrari yang telah meningkat pesat di awal musim ini, khususnya mulai dari Miami dan seterusnya. Masalah besar bagi Leclerc adalah dia harus melakukan harvesting di sektor pertama sebelum bagian cepat. Dari rekaman onboard, dia bahkan sampai melepas satu tangan dari setir karena di situ benar-benar nol, dan di situ juga sedikit hilang kemampuannya untuk tetap cukup dekat dengan mobil bermesin Mercedes. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang benar energi yang dipulihkan saat kualifikasi lebih sedikit dibandingkan masa lalu, namun tetap saja menjadi elemen penentu bagi para pembalap untuk membuat perbedaan dalam satu putaran. Jadi masih ada beberapa titik di kualifikasi di mana pembalap harus melakukan pemulihan energi agar memiliki cukup energi untuk digunakan di lintasan lurus. Dan menurut saya, ini adalah poin kritis dalam regulasi yang perlu ditinjau kembali karena tidak masuk akal jika para pembalap harus memikirkan cara memulihkan energi selama putaran kualifikasi. Menurut saya ini terlalu berlebihan. Saya harus mengatakan bahwa menurut saya Ferrari juga memiliki potensi dalam balapan untuk bersaing di depan demi podium. Terutama dalam kondisi basah, Ferrari memiliki potensi itu untuk berada di depan. Karena saat ini berdasarkan data, Leclerc adalah yang tercepat di tikungan cepat, tercepat di tikungan lambat, dan hanya kesulitan di bagian pemulihan energi serta penggunaan energi tersebut di berbagai lintasan lurus. Disitulah Ferrari paling
kesulitan dan di mana diperlukan intervensi di sisi itu untuk mengejar Mercedes, tetapi saat ini kita juga melihat bahwa nilai-nilai di lapangan tetap berubah. Kita telah melihat di kualifikasi sprint McLaren lebih kuat, sedangkan di kualifikasi normal Mercedes yang lebih kuat. Kita telah melihat di sprint race Red Bull sangat konsisten dalam kecepatan balapan. Jadi nilai-nilai terus berubah. Kita punya banyak tim di depan yang bersaing untuk posisi teratas dan setiap tim memiliki potensinya sendiri, memiliki keunggulannya sendiri dan juga kelemahannya sendiri. Menurut saya, Ferrari dalam kondisi basah bisa tampil lebih kuat. Ini bisa menjadi salah satu keunggulan Ferrari. Perhatikan juga soal mode flick tail yang telah diubah untuk akhir pekan ini. Kita telah melihat bahwa Ferrari telah memundurkan bagian pipa knalpot mereka sejauh 6 cm untuk memberikan ruang di belakang guna memasang sayap kecil sehingga dapat memaksimalkan downforce di bagian belakang melalui mode flick tail dan mengelola turbulensi dengan lebih baik. Hal ini bisa memberikan keuntungan besar untuk mendapatkan lebih banyak grip di bagian belakang dibandingkan para pesaing. Dan ini juga bisa menjadi keuntungan dalam kondisi basah untuk mendapatkan lebih banyak grip saat daya cengkeram rendah. Perhatikan juga apa yang dikatakan Ben Sulayem karena dia telah memberikan bocoran mengenai peraturan untuk tahun 2030 atau 2031. Dia mengatakan bahwa mesin V8 pasti akan kembali dan ini membuat kita merasa tenang, membuat kita semua sedikit lebih bahagia tentang hal itu karena kita ingin merasakan emosi itu. Suara mesin V8 yang selama ini membuat kita jatuh cinta di tahun-tahun sebelumnya, sebelum era mesin hybrid. Mesinnya tetap akan hybrid karena bagian listriknya tidak akan dihilangkan, bagian listriknya tetap ada, namun hanya akan terdiri dari 20% listrik dan 80% mesin pembakaran dengan mesin V8 yang akan membuat kita semakin bersemangat. Dan ini sangat penting untuk Formula 1 karena harus menggunakan mesin bensin, harus menjadi kejuaraan utama yang menjadi acuan untuk mesin pembakaran dalam, kalau tidak kita sedang membicarakan Formula E. Ketika sudah mencapai 50% bagian listrik, menurut pandangan saya itu sudah terlalu banyak. Kita menjadi terlalu bergantung pada bagian listrik dan juga pada masalah pengisian ulang baterai dan segala hal yang membuat para pembalap sedikit bingung dan selain itu, memaksa pembalap untuk tidak mendorong sampai batas maksimal karena entah kamu punya mesin yang 100% listrik atau kamu punya mesin yang hanya menggunakan sedikit dorongan listrik yang maksimal hanya 20% tapi tidak lebih dari itu. Jadi menurut saya memang sebaiknya kita mundur selangkah dari sudut pandang ini. Sayangnya, kita harus menunggu sampai tahun 2030 untuk hal ini. Antonelli melakukan apa yang memang biasa dilakukan Antonelli. Hanya satu putaran di kualifikasi. Yang tepat, lalu menunggu yang lain berusaha keras, tapi mereka tidak berhasil merebut pole position. Sementara Kimi meraih pole position ketiga berturut-turut di Miami. Sebuah rekor yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Ayrton Senna dan Michael Schumacher. Dan dia mengatakannya dengan kesederhanaan yang begitu memukau, luar biasa, dengan selisih 4/10 detik dari rekan setimnya Russell, yang bahkan finish di posisi kelima. Namun akhir pekan itu tidak berjalan mulus. Mercedes mengalami kesulitan dengan keseimbangan sepanjang sesi dan pembaruan yang dibawa oleh para rival membuat segalanya jadi lebih rumit. Kimi mengakuinya, dia tidak merasa tenang setelah percobaan pertama. Meskipun sudah unggul, jika di belakangmu ada Verstappen dan Leclerc, kamu tidak akan pernah bisa benar-benar tenang. Namun pada akhirnya percobaan kedua tidak diperlukan. Persembahan kemenangan itu diberikan kepada Alex Zanardi, seorang teman yang telah tiada, dengan kesederhanaan yang lebih berarti daripada kata-kata apapun. Dan Russell justru harus menghadapi akhir pekan yang memperlihatkan kelemahannya di sirkuit yang secara historis memang tidak cocok untuknya. Polanya persis sama seperti tahun lalu, Kimi di pole position dan dia di posisi kelima. Dia sendiri yang mengatakannya hampir dengan nada pasrah. Masalahnya kurang daya cengkeram serta suhu tinggi. Ban soft jadi sensitif dan keseimbangan mobil hilang, terutama di tikungan cepat dan bagian yang butuh traksi. Di lap terakhir Q3, dia sempat unggul 0,3 detik, tapi salah di tikungan akhir dan semuanya sirna. Toto Wolff mengonfirmasi Mercedes tertinggal soal pembaruan, perbedaannya pun jelas. Antonelli mampu menutupi kekurangan tersebut, sedangkan Russell tidak. Namun untuk balapan, Russell tidak berbicara soal membatasi kerugian, ia ingin memaksimalkan hasil. Dan dengan hujan yang akan datang, ada banyak hal yang tidak pasti. Selain itu, belum ada yang pernah mengendarai mobil-mobil ini di lintasan basah saat balapan, dengan ban yang lebih sempit dari generasi ini. Dan kemudian ada McLaren yang setelah mendominasi sprint, justru mengalami penurunan saat kualifikasi, Norris keempat, Piastri bahkan ketujuh, dan Lando secara langsung berkata, kemarin yang lain melakukan pekerjaan yang sangat buruk, dan hari ini mereka hanya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan kemarin. Ia juga mengakui adanya masalah pada baterai di putaran terakhir Q3.
Ia memulai percobaan dengan energi yang lebih sedikit dari yang diperkirakan dan mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu alasannya. Sementara itu, Piastri berbicara tentang sesi yang kurang mulus dengan angin, kondisi lintasan yang berubah-ubah, dan power unit yang berperilaku tidak terduga. Pada putaran terakhir, sesuatu berjalan tidak semestinya di saat yang tak terduga. Kemudian ia keluar di lintasan lurus kembali dengan terlalu banyak energi tersisa. Keduanya memandang hujan sebagai potensi kartu joker, meskipun Piastri mengakui bahwa ia tidak tahu persis bagaimana mobil-mobil ini akan berperilaku di lintasan basah. Dan sebenarnya tidak ada orang lain yang benar-benar tahu. Sementara itu, Verstappen justru melakukan hal paling mengejutkan di sore hari itu. Ia menempati posisi kedua di grid dengan Red Bull, memperbaiki catatannya pada percobaan kedua di Q3, hampir ketika tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya. Sebuah mobil yang tampak kembali hidup dengan keseimbangan yang baik dan pengereman yang bisa diandalkan. Di balik semua ini, ada cuaca di Miami yang tidak main-main. Perakiraan cuaca menunjukkan antara 75 hingga 90% kemungkinan hujan pada waktu balapan, dan pihak penyelenggara sudah secara resmi menyatakan status rain hazard, sebuah prosedur wajib ketika kemungkinan hujan melebihi 40%. Dan ketika hal itu sudah menimbulkan beberapa konsekuensi teknis, tim-tim pun dapat melakukan penyesuaian pada ketinggian mobil dan konfigurasi sayap untuk mengantisipasi fakta bahwa dengan mode straight line dinonaktifkan di lintasan basah, keausan plank akan menjadi kritis di bagian-bagian trek yang cepat. Keputusan akhir kemudian diambil, balapan dimajukan 3 jam lebih awal. Lampu hijau akan menyala pada pukul 3 waktu setempat atau pukul 19 di Italia. Tujuannya adalah menyelesaikan balapan jauh sebelum badai yang diperkirakan datang. Grid ini sangat krusial. Antonelli start terdepan, Verstappen di sampingnya, dan Leclerc ketiga. Kita tahu, pemenang Miami belum pernah start dari baris depan, jadi ini harapan bagi Leclerc. McLaren lebih di belakang, dan Russell berjuang dari posisi kelima. Awan hitam di cakrawala bisa mengubah segalanya di Miami. Tulis pendapat kalian di komentar soal kualifikasi, sprint race, dan balapan di lintasan basah nanti. Coba tuliskan juga prediksi kalian untuk podium. Saya penasaran untuk membaca dan membalas semua komentar kalian. Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video seputar Formula 1 dan Ferrari. Dari Rasta, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.